Oke, record. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bahas beberapa sedikit aja latihan soal karena udah kasihan teman-teman sebenarnya karena nanti bakal belajar astronomi yang cukup memusingkan. Oke. Sedikit review beberapa materi yang kita kemarin juga udah pelajari ya. Kalau nomor 1 ini jelas banget. Apa Jais? Jawabannya Jais? Kerentanan batuan. Yakin? Kerentanan? Jawabnya sih itu. Oh, jawabnya nih. Apa kalau kerentanan bukannya magnetik? Ya kan ya gravitasi. Nah, ya kan? Oh iya, ya salah Nah, densitas ya. benar. Jais, suaranya mirip ini ya, mirip David Gadgetin ya? Lama-lamaan. Apa emang ini? Ada saudaraan? Iya kak. Jais tahu David Gadgetin nggak? Tahu nggak? Oh tahu tahu. Emang mirip suaranya ya? Entah. Udah pernah berpikir sampai situ. Gak penting banget ya. Salman nonton gak sih Sal? Gak penting tapi ya ini. Oke, densitas ya. Nah ini hati-hati ya Jais ya. Ini apa namanya cukup menjebak. Aduh, aku belum share. Udah share kan ya? Sudah kak. Oh iya, sorry. Saya kira belum. Oke, itu cukup menjebak. Tapi untungnya gini sih, sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar kan tentang SBMPTN ya, tentang aturan penilaian SBMPTN. Jadi aturan penilaian SBMPTN itu dia menilai juga tingkat kesulitan soal. Jadi misalnya ini aku masukin ke dalam tingkat soal mudah gitu ya, easy. Terus yang ketiga aku masukin sulit gitu ya. Nah, di dalam penilaian SBMPTN gitu ya, ketika teman-teman, tapi ini kayak baru mulai 2020 atau 2019, ketika teman-teman bisa menjawab yang sulit, tapi nggak bisa jawab yang mudah, nilai dari teman-teman, poin dari teman-teman menjawab benar sulit ini dikurangi. Harusnya dapat 3 gitu ya, jadi bisa jadi cuma dapat 1 atau 2 gitu. Kenapa? Karena menandakan kalau yang teman-teman bisa jawab yang sulit ini karena hoki doang gitu. Karena di SBM gitu, karena hoki gitu. Bukan karena benar-benar tahu. Karena harusnya kalau misal dalam materi yang sama gitu ya, terus ini ada pagar gitu yang harus teman-teman lewatin gitu ya. Kalau ngelewatin yang kecil, pagar yang pendek aja teman-teman nggak bisa gitu. Logikanya gimana bisa ngelewatin pagar yang tinggi gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, ya itu kalau dari SBMPTN. Tapi sejauh ini sih kalau di KSN entah bakal diterapkan apa enggak ya, semoga aja sejauh ini semoga aja belum ya. Tapi kayaknya ada isu-isu mau ke arah sana. Jadi teman-teman ketika mempelajari gitu ya, ya itu penting banget juga untuk ya pentingnya sebenarnya ya menjawab semuanya dengan benar sih ya. Tapi oke. Jadi istilahnya bakal analisis tingkat kesulitan soal itu emang udah ada sih di KSN. Cuma ngasih nilai sesuai ke tingkat kesulitan itu belum ada. Jadi cuma benar salah setahu. Maksudnya 3-1, 3-1 gitu. Karena banyak sekali yang harus dikoreksi dalam waktu yang sangat singkat kan kalau KSN. Oke, Salma benar ya? Harus benar ya Sal. Identitas ya. Nada jawab apa Nad? Nad? Oh, internetnya yang ada ya. Oke, ini singkat aja satu lagi ya. Terus mana ya? Ada yang menarik. Kok belum terhapus semua? Wait. Hmm.
Ini koreksi-koreksi juga belum pernah pelajari ya, belum pernah kita bahas. Nih, menarik nih. Secara tektonik gempa bumi paling banyak terjadi pada batas lempeng apa? Satu aja nih. Salma tuh jawabnya. Hmm, 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 hmm. 3 menit lagi aja. Kita istirahat. Konvergen. Kenapa konvergen, Sal? Salma. Mic-nya bermasalah lagi kah? Apa, Sal? Mic-nya gimana? Iya, mic-nya bermasalah, Sal. Oke, nada masuk nggak, Nat? Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Oke, Jais lagi aja. Jais, masukkan Jais. Tumben nih Jais ya. Ya, Jauh. Malah ini ya. Jais jawabnya. Kita lihat. Apa Jais jawabnya? konvergen yang dia jawab. Convergent. Why? Karena kita sering mengalami ini gitu. Iya, karena apa tuh? Apa ya? Aktivitas karena mendekatan itu sih. Kan karena konvergen ya banyak itu aktivitas gempa vulkanika semacamnya. Kalau nggak salah sih. Oke. Ini ada satu hal menarik tentang ini ya. Nanti kalau apa namanya sebenarnya? Aku ada bingung nih. Oh, bahas gimana? Ada materi yang menarik tentang ini. Nanti semoga di akhir kita bisa bahas ya. Intinya adalah ya konsep pendalaman lagi tentang subduksi dan kawan-kawannya gitu ya. Kalau sejauh ini yang kita tahu emang konvergen ya, tapi ini ada sedikit catatan untuk bagian transform dan divergen. Jadi kalau teman-teman tahu ya, di lapis apa namanya, di mid oceanic ridge itu ya, itu eh, sesar-sesar atau batas-batas transform itu banyak, teman-teman sadar nggak? Karena pergerakan lempeng kerak samudra itu kan nggak semuanya sama ya, nggak semuanya kecepatannya sama. Jadi kalau misal aku gambarin lagi ya, yang ini lebih cepat, yang ini lebih lambat. Akhirnya dampaknya adalah ya ini geser kan. Ya. Jadi seakan-akan nah ini lebih cepat, ini lebih lambat. Jadi intinya catatannya ada di transform itu sebenarnya banyak banget ditemukan di mid oceanic ridge ya, sekitar oceanic ridge. Dan gempa itu banyak banget juga terjadi di sana gitu. Maksudnya batas lempeng divergen tapi transform, bagian transformnya. Jadi sebenarnya ke arah transform. Cuma ya ini masih bisa diperdebatkan lah. Sejauh ini yang kita tahu bisa technically emang konvergen. Cuma di transform juga banyak gitu kalau teman-teman kita telah lebih lanjut gitu ya. Oke, udah. Sekilas itu tentang ini geologi geofisika. Satu hal ini, ini kayak ada yang belum jawab tuh di bagian mana ya? Ini 18. Kondisi geologi mana yang menyebabkan gerakan massa? Asumsi sudut selengan dan iklimnya sama. Salma, udah benar belum mic-nya? Satu aja nih terakhir. Belum ya seperti. Jais, nomor 18 kira-kira apa? Jais.
Ya sudah ingat sih soalnya kayaknya nih soal yang Jais itu, Yang nggak yang dijawab. Jais sama tuh. Iya, Ini geomorfologi ya. Geomorfologi Jais itu. Wait a minute. Ini nomor 18, 18. Jais jawab D. iya itu sisanya jawab masing. Oke. Kenapa jawab yang D, Jais? Sebenarnya benar jawabannya D. Menurutku ya. Jadi teman-teman bisa ini juga. Kenapa? Karena kalau misal ini satu aja ya, ini kenapa? Karena berkaitan sama eh, bencana longsor ya. Kita gerakan masak itu punya longsor. Kalau kita punya nice ya, buatan metamorph yang dia ini kan kita asumsinya adalah sudut kelaringan sama iklimnya sama ya, kayak gini gitu. Iklimnya sama. Kita punya nice yang bergelombang gitu ya, bergelombang gitu. Pertama, batuan metamorph cukup baik secara bearing capacity, tapi foliasinya emang ini agak membahayakan. Cuma kalau foliasinya bergelombang, dia akan sedikit lebih aman ketimbang yang foliasinya sejajar sama lereng. Jadi ini lumayan aman. Batu pasir kuarsa 100% tegak lurus lereng. Nah, kalau batu pasir kuarsa, teman-teman punya batu pasir gitu. Ini lereng, lapisannya tegak lurus. Ini malah aman kan? Karena dia akan sulit untuk bergerak ke sana gitu. Ini aman. Oke. Granit yang masif apalagi nggak mungkin. Nah, kita punya batu lempung dengan perlapisan sejajar lereng. Kita punya batu lempung, lapisan sejajar lereng. Udah, ini lempung ini sifatnya ekspansif ya. Ketika ada hujan sebagainya dia mengembang dan seterusnya membuat ini mudah sekali ambrol. Oke. Ya, intinya itu. Kalau kita sedikit bahas tentang geomorfologi, geofisika, gitu. Nah, nanti bakal tak koreksi dulu ya, teman-teman. Nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan dan sebagainya, kita akan bahas di geologi bagian akhir ya, di teman terakhir. Semua pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di sana juga tentang geologi. Next meeting kita akan bahas tentang meteorologi, insya Allah hari Senin ya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Kita foto dulu, foto, jangan lupa foto. Foto. Yuk, on cam, guys. Guys, Salma. Mantap. Salma padahal videonya lancar ya. Loh, di rumah Salma sekarang. Di asrama, Kak. Ada asrama. Bagus juga asramanya. Nada kayaknya internetnya masih kacau. Nad. Oke. Oke, kita foto sesi ini dulu. Oke. Senyum. 3, 2, 1. Mantap. Oke. Terima kasih guys. Ya, selamat istirahat ya teman-teman. Nanti hasilnya akan aku di akhir bakal aku iniin juga hasil semua latihan teman-teman. Ya, sampai jumpa di hari Senin. Selamat dan semangat belajar astronomi. Oke. Thank you. Monggo, live.